Kita lanjutkan ke bagian if user. Jika user sudah ada, maka dia harus sudah ini namanya kondisi lagi, apakah user tersebut sudah aktif. Nah, kondisi tersebut jika sudah terpenuhi, dia akan masuk prosesi kondisi lagi, apakah password itu sudah benar atau tidak. Jika passwordnya salah, maka akan keluar notif. Nah, ini ada variabel untuk cek datanya berdasarkan email, role ID, terus ID user dan nama user. Nah, di sini terdapat sessionnya juga jika dia sudah. Nah, ini ya untuk kondisi yang pertama, if user jika sudah ada, maka dia akan diredirect ke bagian home. Dan jika tidak, dia akan set flash datanya atau notif pesan alert yang di atas, input passwordnya salah jika passwordnya tidak benar. Nah, di sini ada kan kondisinya ada 3 tadi if-nya, dan harusnya di sini ada 3 juga. Nah, di sini yang kondisi kedua alert pesannya jika user belum diaktifasi. Untuk yang kedua ini, misalnya usernya belum aktif nih maksudnya, jadi alertnya keluarnya user belum aktif. User belum diaktifasi. Dan kondisi yang terakhir, dia mengeluarkan set alert email tidak terdaftar ketika dia masukkan email yang belum terdaftar. Nah, di sini ada public function daftar. Public function daftar ini adalah untuk mendaftar menjadi anggota member ini sendiri. Nah, ketika diklik dia akan mengarah kemana? Nah, di sini sudah dijelaskan. Di sini dijelaskan public function daftarnya berisi tentang nama untuk nama lengkap. Terus requirednya jika nama tersebut tidak diisi, maka dia akan keluar namanya yang rule-nya atau alertnya namanya belum diisi. Terus di sini ada email juga, hampir sama kayak yang di atas, set alertnya kayak gitu. Terus di sini ada juga namanya untuk set rule passwordnya. Ketika password harus minim panjangnya 3, terus passwordnya harus sama password 2, konfirmasi. Nah, kalau password tidak sama, dia akan mengeluarkan password tidak sama. Kan di sini ada isian 2 password. Jika password yang pertama sesuai, terus yang kedua tidak sesuai, maka keluar alertnya password salah atau password tidak sama. Nah, di sini dia load lagi. Nah, ini ya, di sini ada variabel email. Variabel email ini nantinya akan dipost ke bagian email jika bernilai benar. Nah, di sini ada juga variabel data yang mengisi tentang nama, email, image, password, role, is active sama dengan 1, dan tanggal inputnya. Ketika member sudah mendaftar, dia akan mengisi namanya email. Nah, email ini akan dipost ke bagian nama, tabel nama berdasarkan tabel user jika sudah bernilai true. Nah, email juga sama juga demikian, dia akan dimasukkan ke bagian tabel email. Nah, image juga dia akan langsung di set default dengan atas nama default JPG. Nah, passwordnya nanti ketika kita sudah buat, passwordnya akan dihash. Dihash itu maksudnya dia apa? Dekodekan sehingga tidak bisa terlihat. Nah, dihash itu seperti ini ya, kita lihat dicek bagian user happy-my-admin-nya. Kita tunggu sebentar karena hostingnya MySQL-nya agak lelet. Nah, ini di bagian password yang sudah dihash akan seperti berikut ini. Dia akan acak kodenya ya. Ini tipe hashnya adalah MD5. Nah, di sini ada set role ID 2. Ketika fungsinya daftar member, dia role ID-nya otomatis menjadi 2 karena dia berstatus menjadi member. Nah, di sini juga ada namanya is aktif. Dia langsung aktif, nggak sama kayaknya punya admin, dia harus diaktifkan manual lewat PHP MyAdmin. Nah, di sini ada namanya tanggal input juga. Tanggal input juga berdasarkan tanggal yang sekarang sudah pas dia daftar. Tanggal sekarang misalnya tanggal 3, dia daftarnya pas tanggal 3 itu. Nah,
di sini ada namanya variabel. Dia akan dimasukkan ke variabel simpan data. Setelah mengisi form, dia akan di-post ke bagian simpan data. Nah, di sini terdapat sesi juga, sesi flash. Nah, dia akan mengeluarkan alert yang seperti tadi. Ketika dia sudah mendaftar menjadi member, dia akan mengeluarkan selamat, akun Anda sudah dibuat. Nah, maka dia redirect ke bagian home lagi, bagian home yang pertama tadi. Nah, di sini ada function lagi, my profile. Nah, function my profile ini dibuat untuk apa? Dia dibuat untuk dia untuk melihat profilnya. Ini kan saya login dulu bentar. Member @gmail.com. Terus passwordnya 123478. Nah, ini ada yang namanya profil saya. Nah, disinilah tempat function untuk my profile. Dia meload tentang apa? Nah, dia meload tentang namanya atas nama variabel user. Dia mengeceknya berdasarkan email jika email itu sudah terdaftar sebagai member. Nah, di sini ada perulangan di mana variabel user berdasarkan variabel A, dia akan ada inputan variabel data juga. Dia meload tentang profil saya. Nah, profil saya itu di-load di mana? Nah, di bagian atas ini. Nah, nanti headernya otomatis manggil nama variabel datanya berdasarkan judul ini. Nah, image user, dia akan meload tentang image-nya user default tadi, default.jpg. Karena ini sudah diubah, maka profilnya jadi gantinya seperti ini. Nah, di sini terdapat nama juga dan email serta tanggal inputnya. Di sini terdapat nama, email, dan tanggal inputnya tidak ada. Maaf. Nah, ini di loadnya di bagian mana? Nah, kita mengambil template headernya di bagian template. Terus untuk indeks yang bagian isi, yang isi ini tengah, kita ngambilnya di bagian views member, terus di bagian index. Nah, member index ini di mana? Di views member ini. Nah, ini kan ada index, dia di load di sini. Bagian indeksnya, isinya apa? Nah, isinya ada image-nya tadi. Terus ada yang namanya ubah profil juga. Nah, ubah profil ini nanti saya jelaskan setelah ini. Terus kita lanjutkan ke bagian member lagi. Kembali lagi ke tadi. Nah, profil. Nah, ini adalah untuk tampilan yang tadi ya. Terus kita langsung ke function ubah profil. Nah, ubah profil ini sendiri adalah yang function untuk meload ubah profil ini. Ketika dia klik ini, maka dia akan larinya ke sini. Nah, di sini ada variabel user tadi untuk cek data. Nah, cek data email tersebut sudah terdaftar atau tidak. Nah, di sini ada yang namanya perulangan lagi berdasarkan variabel user as variabel dan di sini ada variabel data juga meload tentang image-nya kayak tadi hampir sama. Tapi kalau di bagian ubah profil ini bedanya ada form validation-nya. Form validation itu apa? Untuk ketika misalnya kita akan mengubah kayak gini itu namanya form mengisi gitu loh. Nah, ini dia akan melakukan kondisi lagi di mana form validation ini jika dilakukan, jika sama dengan salah, dia akan lari ke load view-nya ini member ubah anggota. Jika tidak, dia akan larinya kemana? Itu ada variabel nama dan email di post. Ntar kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini akan ada script untuk mengupload image dari profil member itu sendiri. Langsung saja ke bagian logout, sesi logout saja biar tidak terlalu panjang. Nah, ini kan ada yang namanya logout ya. Nah, ini logoutnya fungsinya di sini.
Di sini ada unset user data, dia akan melepas berdasarkan email dan melepas role ID. Misalnya role ID-nya kan 2, dia akan otomatis ke unset. Unset itu melepas artinya ya. Ketika itu sudah terklik, maka dia akan diredirect, dialihkan ke home kondisinya. Nah, kita coba untuk logout, apakah langsung ke home. Nah, posisi dia langsung diredirect ke bagian home. Untuk penjelasan script tentang member itu sendiri mungkin sudah sampai sini. Terus kita lanjutkan ke bagian yang scriptnya yang admin, untuk penjelasan bookingnya dari data booking ini ya. Kembali ke script. Untuk controller itu sendiri disetting di booking. Oke, dari sini sebentar, agak lama. Oke, di sini ada kelas booking dan fungsinya ada function construct 1, function index 2, terus ada function tambah booking 3, function hapus booking 4, terus ada booking selesai berdasarkan kondisi 5, terus public function info 6, terus export PDF itu 7. Sudah selesai. Nah, kita jelaskan satu persatu saja. Mulai dari yang atas. Nah, di sini ada yang namanya public function construct. Public function construct ini untuk mendefinisikan meload sistem ke semua sistem. Maksudnya dia ini di controller booking, ketika dia buka booking, dia ada kondisi buka load helper. Helper ini dia apakah kondisi cek login ini dia sudah login gitu loh. Misalnya ada orang langsung mengakses user booking. Nah, otomatis dia harus ada yang namanya beralih atau redirect ya. Ketika user itu sudah member ya, admin sudah login atau belum, dia harus ada namanya cek login. Biar semua orang yang belum login nggak bisa otak-atik yang di dalamnya booking. Nah, makanya harus dibuatkan yang namanya cek login. Nah, dia di load di bagian pustaka helper. Nah, di sini terdapat load baru berdasarkan model booking dan model user. Nah, di sini di set model booking ini mengatur tentang database booking. Modelnya berada di model, terus nama booking ini sendiri. Wah, ini ada beberapa kondisi get data where, get order by limit, terus join order, terus simpan detail dan insert data, update data, delete data. Terus ada find untuk mencari, terus untuk function kosongkan data juga, terus create time sama select join. Ada banyak ya untuk mengatur model bookingnya. Nah, ini ada yang terakhir, function kode otomatis untuk mengenerate ketika buku tersebut sudah di booking, maka dia akan ada yang namanya nomor pinjam ya, biasanya nomor pinjam. Nah, ini digenerate di kode otomatis ini. Nah, kita lanjutkan ke bagian ke booking saja. Nah, ketika booking itu akan di load di bagian index ini isinya ada banyak variabel juga dan ada perulangan. Di sini load view-nya akan lari ke bagian booking. Nah, ini sudah disediakan ke view-nya, disendirikan ya. Folder booking dan data booking. Nah, untuk header dan footer dan lain sebagainya itu sudah disediakan di bagian template. Nah, di sini dijelaskan ada variabel ID berdasarkan tabel booking dan ID user. Nah, ini sudah di-set di bagian model booking. Terus dia memanggil namanya variabel ID user juga. Ini diambilnya dari model user. Terus variabel data booking. Dia diambilnya dari model booking berdasarkan join order ketika dia, maksudnya kondisinya ketika dia sudah booking sama dipinjam. Nah, di sini ada variabel user juga untuk mengecek user tersebut apakah sudah login atau belum ya. Nah, untuk perulangannya mungkin hampir sama kayak yang di member tadi, dia mengecek variabel data tadi,
berdasarkan user email dan tanggal input. Terus dia akan menampilkan ketika sudah di indeks ini harus ada tampilannya kan. Nah, tampilannya yang mana? Yang ini, Bu. Ini ada folder booking dan data booking. Booking, sebentar. Di bagian views ada tabel booking, folder booking dan data booking. Data booking yang mana ini? Nah, di sini ada yang namanya nomor buku, terus penulis, penerbit dan tahun pilihan. Nah, ini sama ya kayak yang di sini. Bentar. Nah, sini ada tahun penerbit, terus dia kondisinya bagaimana? Kondisinya ini isian untuk database-nya. Ini untuk bagian view-nya meload tentang tabel tadi. Terus di sini ada perulangan nomor untuk ketika ada nomor 1, 2, 3, terus isian nomor buku berdasarkan image, terus penulis berdasarkan tabel penulis, terus penerbit sebagai penerbit. Dan seperti itu kurang lebihnya. Kita lanjutkan ke bagian controller lagi. Salah booking ini ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian setelah indeks ada yang namanya tambah booking. Nah, tambah booking ini ketika kita sudah ada yang booking, maka dia akan memanggil function tambah booking ini. Nah, dia memanggil variabel yang namanya ID buku, terus variabel D dia menyelect bagian query bagian buku, terus ada kondisi berdasarkan ID underscore buku ya. Terus dia di get biar ada tampilannya. Nah, di sini ada variabel user untuk isian. Variabel isi maksudnya. Nah, di variabel isi ini di load ada banyak ya. ID buku, judul buku, ID user, email user, terus tanggal booking, sama image, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini ada variabel temp menjelaskan untuk model. Kita mengambil yang namanya model booking, di mana data kondisi ID buku ini, terus 6 row ini maksudnya dia akan menampilkan ya. Terus ini juga user ID juga sama demikian pula. Terus ada variabel data booking juga di sini untuk mengecek di mana select from booking, tabel booking jika kondisi ID user sama dengan ID user yang ini ya mengecek gitu loh maksudnya. Terus ada perulangan jika data booking lebih besar dari sama dengan 0, dia akan menampilkan alert atau notif masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil. Terus ada ambil buku di booking dan tunggu 1 kali 24 jam untuk di booking kembali. Nah, mungkin itu bisa dipraktekkan di bagian member ya. Ketika member sudah booking, apakah dia bisa booking lagi? Nah, kita coba untuk login ya. Sebentar. Nah, kita login dulu. Member gmail.com 123456788. Login, misalnya gini. Kita booking buku, misalnya ini. Nah, kan masuk ke bagian booking ya. Terus dia coba untuk booking buku lagi. Nah, ini kan tambah 2 otomatis. Nah, di sini kita hapus 1, misalnya yang ini. Terus kita selesaikan booking. Nah, terus dia mau pesan lagi. Karena otomatis dia kan belum di ACC di bagian admin. Dia maka keluar notif yang namanya, nah ini tadi. Nah ini, masih ada buku sebelumnya yang belum diambil. Nah, karena itu apa ya, untuk pegawai kan belum di ACC gitu loh. Nah,
kita refresh. Nah, dia kan belum di ACC di sini. Ketika dia sudah di ACC di sini, dia bisa menambah booking lagi. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian function. Hapus booking. Nah, hapus booking tadi yang di bagian ini ya. Ini kita lanjutkan aja. 1000 total pinjam 1 hari. Kita masukkan dulu biar kita bisa coba booking. Oke. Hapus booking ketika dia sudah booking tadi ya. Salah nih. Nah, apa dulu? Kita buat login. Member 1. Member 1 FQ. Passwordnya 123 78 23478. Nah, terus kita login lagi. Member 1. Nah, kita praktekkan tuh hapus booking. Ketika dia booking, terus kita masuk ke bagian booking. Nah, kita ada option ya, dia mau menghapus atau tidak. Ketika dia hapus, dia akan hilang, tidak ada buku di keranjang gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk function hapus bookingnya. Nah, ini kan dia keluar notif tidak ada buku keranjang ketika dia menghapus buku tersebut. Nah, di sini ada variabel booking selesai ketika dia sudah menyelesaikan booking tersebut. Nah, kayak tadi dia akan masuk ke bagian daftar booking di bagian user admin. Di sini ada bagian function info booking. Nah, info booking ini yang kurang lebihnya yang ini fungsinya info booking. Nah, user member manakah yang booking buku tersebut, maka dia akan keluar keterangannya user member dengan ID booking tersebut dia memesan buku apa. Tuh. Nah, export to PDF. Export to PDF ini function untuk ketika sudah di data pinjam atau data buku, di sini ada yang namanya export to PDF. Nah, ini fungsinya untuk export to PDF. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin untuk bookingnya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.